Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah intelijensi buatan kali ini, saya akan membahas tentang ketidakpastian. Materi sebelumnya telah saya sampaikan berkaitan tentang representasi pengetahuan, di mana di materi sebelumnya tersebut telah kita pelajari bersama berkaitan tentang teknik penalaran dengan model yang sangat lengkap dan konsisten. Tetapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipecahkan masalahnya dengan menggunakan permodelan yang lengkap dan konsisten seperti logika proposisi maupun logika predikat. Nah, untuk kali itu metode kali ini akan membahas tentang bagaimana mencari solusi berkaitan dengan penalaran yang nantinya dia akan memberikan solusi atau jawaban yang berupa kemungkinan, probabilitas ataupun prediksi. Nah, untuk materi ketidakpastian kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya berikan. Yang pertama adalah penalaran non-monoton. Yang kedua adalah probabilitas dan teorema Bayes. Yang ketiga adalah faktor kepastian atau certainty factor. Dan yang keempat adalah teori Dempster-Shafer. Untuk yang pertama berkaitan dengan penalaran non-monoton. Jadi pada pertemuan sebelumnya atau di materi di representasi pengetahuan telah saya berikan penjelasan berkaitan penalaran induktif. Yang seperti contoh misalnya aljabar adalah pelajaran yang sulit, kemudian ada pernyataan kedua atau bisa disebut premis kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit, kemudian yang premis ketiga, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Dari ketiga premis atau dari tiga pernyataan dapat diambil kesimpulan atau konklusi, yaitu matematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, tapi jika nanti kemudian muncul premis baru ya, yang artinya misalnya premis baru itu dia berbeda dari tiga premis yang sebelumnya. Contohnya adalah ini misalnya premis baru tersebut adalah premis keempat, telematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, premis tersebut menyebabkan konklusi atau kesimpulan matematika adalah pelajaran yang sulit itu menjadi salah atau terpatahkan. Kenapa? Karena ternyata ada pelajaran yang lain yang sulit juga, yaitu telematika. Dan telematika ini bukan bagian dari matematika. Jadi tidak bisa diambil konklusi bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, karena ada telematika yang merupakan pelajaran yang sulit juga. Nah, apabila kita menemui permasalahan ya, yang tidak bisa diselesaikan dengan penalaran induktif, maka sangat dimungkinkan adanya ketidakpastian. Nah, jadi suatu penalaran di mana adanya penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakkonsistenan disebut dengan penalaran non-monotonis. Ciri-ciri dari penalaran non-monotonis adalah yang pertama, mengandung ketidakpastian. Yang kedua adalah adanya perubahan pada pengetahuan. Yang ketiga, ada penambahan fakta baru
dapat mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Ya. Jadi tadi premis 1, 2, 3, 4 itu disebut dengan penalaran non monotonis. Karena apa? Karena yang pertama memang mengandung ketidakpastian. Sebab apa? Ternyata tidak hanya matematika yang pelajaran yang sulit, telematika juga pelajaran yang sulit. Nah, kemudian antara matematika dan telematika, mana nih yang pelajaran yang sulit? Nah, di situ tidak bisa diambil kesimpulan mana yang paling sulit. Apakah dua-duanya itu juga sama sulit? Juga tidak tahu. Kemudian adanya perubahan pada pengetahuan. Nah, dengan adanya premis keempat tadi, telematika adalah pelajaran yang sulit, maka ada penambahan pengetahuan yang artinya merubah. Karena apa? Kalau yang 1, 2, 3, aljabar, geometri, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Ketiga itu adalah masuk dalam pelajaran matematika. Tapi begitu ada telematika adalah pelajaran yang sulit, dan telematika bukan matematika. Nah, itu berarti memberikan penambahan pengetahuan, ya. Pengetahuan baru yang artinya merubah konklusi yang sudah terbentuk. Nah, dengan adanya premis keempat tadi, maka menyebabkan adanya perubahan pengetahuan. Karena apa? Karena telematika dia tidak masuk dalam pelajaran matematika. Kemudian penambahan fakta baru tadi, yaitu telematika adalah pelajaran yang sulit, itu menjadi mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Jadi matematika adalah pelajaran yang sulit itu sudah tidak bisa dipakai lagi, karena ada telematika yang juga menjadi pelajaran yang sulit, dan telematika bukan bagian dari matematika. Nah, ini misalkan ada S adalah konklusi dari D. Nah, bisa jadi S tidak dibutuhkan sebagai konklusi D plus fakta baru, ya. Jadi S ini merupakan hasil konklusi dari D. Tapi S tidak akan diperlukan lagi atau terpatahkan jika D tadi ada penambahan fakta-fakta baru. Nah, untuk selanjutnya, penalaran monotonis itu memiliki ciri-ciri apa? Konsisten, pengetahuannya lengkap. Kemudian untuk mengatasi ketidakpastian pada penalaran non-monotonis, maka digunakan penalaran statistik. Ya, jadi kalau nanti ada permasalahan yang berkaitan tentang penalaran non-monotonis, maka perlu digunakan penalaran statistik. Ya. Oke. Nah, untuk yang pertama yang akan dibahas, ya, karena ini adalah berkaitan dengan ketidakpastian, ya. Berkaitan dengan statistik. Statistik itu adalah probabilitas, peluang, kemungkinan. Nah, salah satu nanti yang akan kita gunakan metodenya adalah probabilitas Bayes atau teorema Bayes. Ini berdasarkan dari rumus probabilitas Bayes yang sudah kalian pelajari. Nah, di situ ada rumus tentang probabilitas Bayes, ya. Di situ PHE sama dengan PEH kali PH per PE. Nah, di situ ada PHE itu probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E. Kemudian PEH itu probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesis H benar. Sementara PH itu probabilitas hipotesis H menurut hasil sebelumnya tanpa memandang evidence apapun. Sementara PE itu adalah probabilitas evidence E.
evidence itu adalah bukti. Ya, kalau di kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu evidence artinya bukti atau kesaksian atau testimoni atau fakta. Nah, selanjutnya ini bentuk dari teorema Bayes ya. Jadi nanti mencari probabilitas hipotesis HI benar jika diberikan evidence E. Ya. Jadi apa ini teorema Bayes ini sebenarnya? Jadi di sini nanti akan mencari suatu kesimpulan berupa kemungkinan. Nah, kesimpulan yang berupa kemungkinan ini berdasarkan apa? Berdasarkan fakta ya atau bukti yang sebelumnya sudah ada. Ya, jadi ini berkaitan dengan fakta atau bukti yang kejadian yang sudah ada. Kemudian untuk kejadian yang sama kali ini, nah dibandingkan dengan kejadian yang atau fakta sebelumnya itu, nah kira-kira kejadian kali ini kemungkinannya seperti apa? Nah, itu ada rumusnya ya. Kemudian nih ya, PHIE mirip dengan yang tadi sama ya. Sama dengan PEHI kali PHI per sigma PEHK kali PHK. Nah, PHI itu apa? Probabilitas hipotesis HKI ya atau HI benar jika diberikan evidence E ya. Kemudian PEHI itu probabilitas munculnya evidence jika diketahui hipotesis HI itu benar. Kemudian yang PHI ya, PHI ini probabilitas hipotesis HI atau HKI menurut hasil sebelumnya tanpa memandang evidence apapun. Kemudian ya, N-nya itu jumlah hipotesis yang mungkin. Ya, oke. Ini contohnya, misalnya si Ani mengalami gejala ada bintik-bintik di wajahnya. Dokter menduga bahwa si Ani terkena yang pertama cacar. Dengan probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah, jika si Ani terkena cacar, jadi probabilitas bintik-bintik ya cacar ya sama dengan 0,8 ya. Jadi probabilitas si Ani itu terkena cacar berdasarkan evidence atau gejala yang dialami si Ani tadi, bintik-bintik di wajah itu 0,8%. Nah, itu dari mana, Bu? Nah, ini bisa diambil artinya begini, pada kejadian sebelumnya, entah itu bulan depan, bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Nah, itu ada penderita cacar. Nah, yang ternyata dari semua penderita cacar itu ada jumlah tertentu ya 0,8 dari penderita cacar itu ternyata dia ada gejala bintik-bintik di wajah. Nah, makanya begitu Ani ya dia ada gejala bintik-bintik di wajah, maka dugaan sementara si Ani kena cacar. Kenapa? Karena pada kejadian sebelumnya ternyata penderita cacar atau orang yang terkena cacar itu 0,8% atau 80% itu dia ada bintik-bintik di wajahnya ya. Kemudian probabilitas si Ani terkena cacar tanpa memandang gejala apapun atau P cacar itu 0,4.
Nah, apa ini probabilitas si Ani terkena cacar tanpa memandang gejala apapun? Nah, ini mungkin bisa diambil dari misalnya seperti ini, bahwa orang yang belum pernah kena cacar, maka dia pasti akan terkena cacar. Jadi contohnya misalnya ini, dari misalnya tadi 10 penderita cacar di kejadian sebelumnya, ternyata setelah disurvei atau ditanyain, mengatakan 4 orang itu 40% ya, 4 orang itu mengatakan bahwa dia memang belum pernah terkena cacar. Nah, jadi mungkin karena si Ani ini ditanyain dokter dia apakah sudah pernah kena cacar, dan mungkin dia menjawab belum. Nah, makanya dia masuk di 0,4 ini, karena orang yang terkena cacar ya tanpa memandang gejala ada bintik-bintik atau enggak, itu ternyata ada yang mengatakan bahwa memang dia belum terkena cacar. Nah, 4 orang itu mungkin ada yang 2 itu ada yang gejala bintik-bintiknya, yang 2 itu mungkin enggak ada gejala bintik-bintiknya ya. Tapi ini ada di soal. Nah, nanti kalau kalian ditanya dari mana asalnya itu, ini saya menjelaskan asalnya untuk atau mencari 0,8, 0,4 itu dasarnya dari mana. Oke. Kemudian dugaan yang kedua adalah Ani terkena alergi dengan probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika si Ani alergi, atau P bintik-bintik alergi itu sama dengan 0,3. Nah, 0,3 ini kemungkinan. Nah, itu juga didapat dari data yang sebelumnya. Jadi ternyata ada penderita alergi ya. Misalnya dari 10 orang yang terkena alergi, 3 diantaranya itu ada muncul bintik-bintik di wajah. Nah, jadi makanya kalau si Ani ada bintik-bintik di wajah, kemungkinan bisa jadi dia kena alergi juga. Nah, jadi makanya dia masuk yang 0,3, karena di data sebelumnya itu ada penderita atau pasien yang mengalami alergi dan ternyata dia ada bintik-bintik di wajahnya. Kemudian probabilitas si Ani terkena alergi tanpa memandang gejala apapun, P alergi itu sama dengan 0,7. Nah, kemungkinan juga ini datanya ini dari 10 pasien yang sudah pernah ada yang dia mengalami alergi ya, ternyata 7 orang pasien ini memang dia dari kecil atau sudah lama memang mempunyai penyakit atau alergi yang secara kontinu atau berkala memang dialami oleh si pasien. Nah, ternyata si Ani mungkin ini ditanya dia memang punya alergi juga, maka ada kemungkinan nih si Ani ini bintik-bintiknya karena kena alergi juga. Karena apa? Ternyata si Ani punya alergi. Dan dari 10 penderita alergi sebelumnya, nah 7 orang itu memang dia mempunyai alergi, riwayat alergi. Dan 7 orang itu ada yang muncul bintik-bintik, ada yang tidak. Makanya si Ani masuk yang 0,7 ini. Kemudian dugaan yang ketiga adalah apa? Jerawat. Nah, dengan probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika si Ani jerawatan itu adalah P bintik-bintik jerawatan sama dengan 0,9. Nah, ini juga sama. Ini diambil dari sebelumnya ya, atau hipotesis sebelumnya. Hipotesis sebelumnya itu apa? Misalnya ada 10 orang ya yang dia jerawatan dan 9 itu memang ada bintik-bintik di wajahnya. Nah, itu artinya bisa jadi si Ani juga masuk kategori mungkin bintik-bintik itu adalah yang nanti menyebabkan jerawat. Nah,
Kemudian probabilitas si Ani jerawatan tanpa memandang gejala apapun itu 0,5. Maksudnya adalah dari 10 orang yang jerawatan, ya, ternyata 5 orang ini memang dia punya kulit yang sensitif atau dia memang punya riwayat sering jerawatan. Nah, 5 orang ini ada yang ada bintik-bintiknya, ada juga yang tidak ada bintik-bintiknya. Maka si Ani juga dimasukkan ke sini karena dia ternyata punya riwayat juga jerawatan. Nah, jadi dari kondisi si Ani yang mengalami gejala bintik-bintik di wajah, ada 3 kemungkinan, ya, ada 3 dugaan. Mungkin si Ani kena cacar, kena alergi, atau kena jerawat. Nah, dugaan ini didasarkan dari mana? Dari kejadian atau evidence sebelumnya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian dicari probabilitas si Ani terkena cacar karena ada bintik-bintik di wajahnya itu berapa. Nah, ini rumusnya. P cacar bintik-bintik sama dengan P bintik-bintik cacar kali P cacar, probabilitas cacar, ya, tanpa memandang gejala apapun, kemudian dibagi tadi probabilitas bintik-bintik munculnya di penyakit cacar kali probabilitas cacar ditambah P bintik-bintik di alergi, munculnya di alergi, dikali probabilitas alergi tanpa memandang gejala ditambah P bintik-bintik pada jerawatan, ya, dikali probabilitas jerawatan. Nah, itu hasilnya adalah tadi kalau bintik-bintik orang yang cacar dan ada bintik-bintiknya itu 0,8. Berarti 0,8 dikali 0,4. Tadi orang yang terkena cacar tanpa memandang gejala apapun itu adalah probabilitasnya 0,4. Nah, kemudian dibagi 0,8 kali 0,4 ditambah 0,3 kali 0,7 ditambah 0,9 kali 0,5. Hasilnya adalah 0,32 dibagi 0,98 sama dengan 0,327. Kemudian si Ani terkena alergi berdasarkan bintik-bintik tadi. Probabilitasnya berapa? Nah, ternyata setelah dihitung sama rumusnya, tinggal dimasukkan aja probabilitasnya tadi yang sudah disebutkan di soal. Nah, hasilnya adalah 0,214. Kemudian probabilitas si Ani jerawatan karena ada bintik-bintik di wajahnya itu berapa? Nah, ternyata hasilnya adalah 0,459. Nah, dari 3 dugaan tadi, ya, apakah Ani terkena cacar, itu peluangnya atau kemungkinannya itu adalah 0,327. Kemudian kalau dugaan Ani kena alergi itu adalah 0,214. Dan kalau dugaan Ani terkena atau jerawatan itu adalah 0,459. Nah, ternyata dugaan yang paling besar itu adalah di jerawatan. Nah, di sini namanya probabilitas, kemungkinan, ya, kemungkinan. Tadi itu kan sudah dihitung dugaan tadi, ya, hipotesisnya atau konklusinya itu sudah dicari kemungkinannya. Ya, ternyata tadi untuk cacar 0,3, alergi sekitar 0,2 dan jerawatan 0,4. Nah, walaupun yang tertinggi adalah jerawatan, itu menjadi kemungkinan terbesar bahwa bintik-bintik yang ada di wajahnya Ani ini adalah karena Ani ini akan mengalami jerawatan. Nah, bisa jadi, tapi namanya kemungkinan, jadi
bisa saja hal itu tidak terjadi. Mungkin ternyata Ani adalah alergi, atau mungkin malah Ani setelah itu terkena cacar. Nah, jadi artinya metode teorema Bayes ini digunakan itu hanya untuk memberikan praduga atau dugaan, ya, berdasarkan gejala yang ada pada si Ani. Nah, gejala yang ada pada si Ani ini dibandingkan dengan gejala atau yang dialami oleh penderita-penderita sebelumnya. Nah, makanya ini namanya dugaan, ketidakpastian dalam bentuk probabilitas atau peluang atau kemungkinan. Peluang atau kemungkinan itu kan antara dua, betul atau salah, terjadi atau tidak. Karena kita sendiri, kalian sendiri, saya juga pernah membuktikan, sering membuktikan. Contohnya apa? Ada mendung, ya, awan gelap, ya, kemudian anginnya kencang, kemudian udaranya menjadi dingin. Nah, waktu itu kita pikir, oh sebentar lagi hujan. Tapi ternyata tidak terjadi hujan. Nah, hal itu kan pernah terjadi juga. Atau juga pernah memang awannya gelap, ya, mendung itu udaranya jadi dingin, tidak panas lagi, kemudian awan kencang, anginnya kencang, dan ternyata setelah itu memang hujan, nah, deras lagi. Nah, kan bisa aja. Jadi artinya saya ataupun kalian pernah mengalami cuaca mendung, langitnya hitam, ya, anginnya kencang, ternyata hujan memang. Kemudian pernah juga ternyata tidak hujan. Nah, jadi kalau sekarang misalnya hari ini, ya, kalian mengalami hal yang sama, ada mendung, langitnya gelap, anginnya kencang, terus udaranya menjadi dingin. Nah, kira-kira kemungkinan dugaan akan hujan itu berapa? Nah, itu dibandingkan dengan apa? Misalnya ini bulan April, oh ternyata di bulan Maret. Di bulan Maret itu selama 31 hari, ya. Nah, ada kondisi seperti itu, misalnya adalah 15. Dan dari 15 kejadian itu ternyata 10, ya. Jadi kalau pas cuaca mendung, awan gelap, kemudian udaranya menjadi dingin, angin kencang, hujan terjadi ada 10 kali. Dan ada 5 kali yang ternyata tidak terjadi hujan. Nah, jadi artinya itulah teorema Bayes digunakan. Jadi kita hanya memberikan kesimpulan berupa dugaan, ya. Artinya dugaan berarti itu tidak bisa dipastikan. Kita hanya memberikan jawaban berupa kemungkinan atau probabilitas. Nah, kemudian di sini jika setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis muncul satu atau lebih evidence atau observasi baru, maka ini ada rumusnya yang baru. Jadi ternyata kalau misalnya nanti ada fakta baru tambahan. Nah, gimana nih cara mencarinya? Karena kalau tadi waktu yang premis 3 tadi 1 2 3, begitu ada premis keempat kan konklusinya tidak berlaku. Nah, sekarang kita cari dengan cara ketidakpastian itu. Jadi kenyataan atau evidence yang lama-lama tadi, misalnya aljabar, kalkulus, geometri, itu kan fakta yang lama, dia pelajaran yang sulit. Kemudian ada evidence yang baru, yaitu telematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, jadi ini rumusnya jika kita cari kemungkinan jika nanti evidence-nya itu muncul atau lebih dari satu. Nah, jadi ini rumusnya P, probabilitas hipotesis terhadap evidence lama dan evidence baru. E kecilnya itu evidence lama,
E besarnya itu evidence yang baru, ya. Jadi probabilitas hipotesis H benar jika muncul eviden baru dari eviden lama sama dengan probabilitas hipotesis H benar jika ada eviden baru dikali ya dengan probabilitas kaitan antara eviden lama dan eviden yang baru jika hipotesisnya benar dibagi probabilitas kaitan antara eviden yang lama dan eviden yang baru tanpa memandang hipotesis apapun, ya. Nah, itu rumusnya. Nah, ini contoh misalnya. Di sini kan ada bintik-bintik. Jadi cacar itu tadi diungkapkan ada gejalanya itu bintik-bintik. Nah, ternyata selain bintik-bintik, panas juga menjadi gejala orang terkena cacar. Nah, ini contohnya. Jadi bintik-bintik di wajah merupakan gejala bahwa seseorang terkena cacar. Kemudian ada observasi baru menunjukkan bahwa selain adanya bintik-bintik di wajah, panas badan juga merupakan gejala orang terkena cacar. Nah, antara munculnya bintik-bintik di wajah dan panas badan itu juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, ini contoh soalnya. Jadi tadi sudah disebutkan, Ani mengalami gejala bintik-bintik di wajahnya. Dokter menduga bahwa si Ani terkena cacar dengan probabilitas terkena cacar apabila ada bintik-bintik di wajah itu adalah 0,8. Nah, kemudian observasi bahwa orang yang terkena cacar pasti mengalami panas badan. Nah, jika diketahui bahwa probabilitas orang terkena cacar apabila mengalami panas badan atau ada gejala panas badan, yaitu probabilitas cacar panas adalah 0,5. Kemudian terkaitan antara bintik-bintik di wajah dan panas badan apabila seseorang tersebut terkena cacar, ya, P bintik-bintik panas cacar adalah 0,4. Kemudian terkaitan antara bintik-bintik di wajah dan panas badan probabilitasnya adalah 0,6. Nah, ini rumusnya. Jadi probabilitas kalau orang itu kena si Ani tadi ada panas, ada bintik-bintik, probabilitasnya dia terkena cacar itu berapa? Nah, ini tadi. Jadi probabilitas cacar dengan gejala panas 0,5 dikali probabilitas bintik-bintik kemudian dan juga panas yang ada di penderita cacar itu adalah 0,4 dibagi probabilitas bintik-bintik dan panas. Artinya orang yang terkena bintik-bintik juga mengalami panas juga itu ada 0,6. Nah, hasilnya 0,33. Nah, jadi ternyata jika ternyata ada eviden yang baru, kita masih bisa mencari probabilitasnya atau peluangnya. Jadi sekarang kondisinya adalah probabilitas si Ani terkena cacar dengan gejala apa? Bintik-bintik dan panas. Nah, itu adalah 0,33. Nah, kemudian di sini ada gambar berkaitan tentang jaringan Bayes, ya. Di situ ada pengangguran, kemudian PHK. Ya, pengangguran itu menyebabkan atau disebabkan oleh PHK. Kemudian pengangguran karena tadi ada PHK, ada banyak pengangguran, karena banyak pengangguran, banyak gelandangan. Kemudian ternyata PHK dan gelandangan itu dia disebabkan oleh Christmas. Nah, jadi ini
ada skema gambar yang berkaitan tentang atau hubungan antara eviden dan fakta atau hipotesis. Nah, pengembangan lebih jauh dari teorema Bayes adalah dibentuknya jaringan Bayes. Nah, gambar di samping menggambarkan A. Munculnya pengangguran disebabkan oleh banyak PHK. Kemudian B. Munculnya pengangguran dapat digunakan sebagai eviden untuk membuktikan bahwa sekarang banyak gelandangan. Kemudian yang C itu probabilitas terjadinya PHK jika terjadi krismon dan probabilitas munculnya gelandangan jika terjadi krismon. Ya. Nah, ini misalnya contoh probabilitas untuk jaringan Bayes tadi. Nah, ini misalnya tadi probabilitas pengangguran, ya, di mana ada keterkaitan antara PHK dan gelandangan itu 0,95. Nah, dan sampai yang paling bawah itu adalah probabilitas krismon 0,8. Nah, oke. Ini contoh soal, ya, ada contoh soal. Jadi ini contoh soal. Arman mengalami perikondritis jika diketahui gejala yang menyertai sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas gejala-gejala tanpa memperhatikan penyakit yang terjadi adalah 1. Kerusakan pada kartilago 0,7. Kemudian yang kedua, cedera pada telinga 0,6. Kemudian jika probabilitas gejala-gejala dengan memperhatikan penyakit yang terjadi adalah kerusakan pada kartilago 0,5, kemudian cedera pada telinga itu 0,5. Jadi perikondritis itu penyakit infeksi yang menyerang jaringan sekitar tulang rawan telinga bagian luar. Jadi perikondritis ini gejalanya adalah ada kerusakan pada kartilago, kemudian ada cedera pada telinga. Nah, kalau misalnya nih, kira-kira kalau orang tersebut itu mengalami kerusakan pada kartilago, kemudian cedera pada telinga, nah probabilitas dia mengalami atau terkena perikondritis itu berapa? Nah, di sini rumusnya probabilitas perikondritis, ya, kerusakan pada kartilago sama dengan probabilitas kerusakan pada kartilago perikondritis kali probabilitas perikondritis dibagi probabilitas kerusakan pada kartilago perikondritis ditambah probabilitas cedera pada telinga perikondritis, ya, maka sama dengan tuh 0,5 kali 0,7 dibagi 0,5 ditambah 0,5, yaitu 0,35 per 1 sama dengan 0,35. Nah, jadi itu contohnya. Kemudian ini untuk probabilitas perikondritis dengan gejala cedera pada telinga. Nah, itu 0,3. Nah, berarti kalau dia mengalami dua gejala tadi, maka probabilitasnya berapa? Probabilitas yang pertama ditambah dengan probabilitas yang kedua. Nah, ini hasilnya 0,65. Nah, itu untuk sub pokok bahasan pertama berkaitan dengan teorema Bayes, ya. Jadi sekali lagi teorema Bayes ini
dia bukan sistem pakar. Karena ini adalah mencari solusi atau memberikan jawaban berupa ketidakpastian atau kemungkinan atau peluang atau probabilitas. Berdasarkan apa? Berdasarkan evidence atau fakta yang pernah ada. Baik, itu untuk subpokok bahasan materi ketidakpastian. Nanti akan saya lanjut untuk subpokok bahasan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.